Bismillahirrahmanirrahim. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, hari ini hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkontribusi untuk masyarakat dari apa-apa yang bisa kita berikan. Rekan-rekan, hari ini pagi ini saya ingin share ke rekan-rekan tentang investasi rekan-rekan ya, yang saya anggap memang ini bermanfaat juga sebagai sharing ilmu ya, sharing pengalaman dan diskusi ya tentang investasi ya gitu rekan-rekan. Tapi sebelumnya rekan-rekan, jika rekan-rekan belum berlangganan di channel Bicara Usaha ya, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya seputar usaha, dunia mikro, UMKM dan keuangan. Jika rekan-rekan lihat video ini bermanfaat untuk keluarga atau family ataupun saudara-saudara kita, bisa klik tombol share, dan jika rekan-rekan suka video ini bisa klik tombol like. Silahkan rekan-rekan diklik tombolnya. Oke rekan-rekan, kita lanjut aja. Terima kasih untuk yang udah klik tombolnya. Jadi rekan-rekan, saya sedikit ingin share pengalaman saya dan sharing ilmu saya selama 10 tahun bekerja di lembaga keuangan dan 10 tahun mungkin juga usaha ya rekan-rekannya. Jadi kita bisa membuat kita dari hasil usaha kita, keuangan kita yang berlebih itu ya, dari hasil usaha kita ada uang yang berlebih, kita bisa investasikan ke beberapa hal ya rekan-rekan ya. Jadi pertama ya rekan-rekan ya, yang paling gampang, yang paling cepat, yang paling enak kita lakukan itu ya, contoh seperti ini ya rekan-rekan ya. Nomor satu ya, kita bisa buat karya kita berupa video atau konten tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, apa yang bisa menjadikan hobi kita ya, menjadi sebuah aset ya, aset investasi untuk jangka panjang. Jadi ketika saya buat konten video ini, saya berniat itu pertama ya kan, menjadi aset investasi saya jangka panjang ya ke depan. Jadi setelah saya buat hari ini ya, sampai 4 tahun ke depan, 4 tahun ke depan yang mungkin setelah 4 tahun ke depan tuh ada yang nonton video ini. Jadi tetap menjadi aset ya, dan mungkin bermanfaat untuk masyarakat dan dan kita juga bisa mendapatkan keuangan ya, keuntungan dari konten ini rekan-rekannya. Jadi menurut saya penting juga kita membuat konten video ini. Misalnya saya contoh tentang usaha rekan-rekannya, saya kebetulan yang saya lakukan setiap hari usaha kebetulan sendal ya, sepatu, aksesoris, ATK, pakaian dalam ya kan, mainan dan yang lainnya campur-campur. Jadi saya bisa share ke rekan-rekan yang baru merintis usaha, memulai usaha, ataupun yang udah berjalan usahanya, supaya bisa berbagi, sharing informasi dan pengalaman rekan-rekannya. Jadi buat konten video semaksimal mungkin ya kan, dengan modal yang ada aja dulu gitu kan. Kalau misalnya kita punya modal handphone ya, handphone aja dulu ya, jalan aja dulu, sempurnakan waktu berjalan rekan-rekan ya. Jadi ini investasi yang paling gampang, dan investasi ini kalau menurut saya investasi aktif ya. Ya kita berjualan sembari kita mengonten juga ya. Ya kalau seandainya ada yang melihat alhamdulillah, kalau nggak ada yang melihat ya alhamdulillah juga. Yang paling penting kita udah berbuat rekan-rekannya. Jadi biarkanlah rekan-rekan yang menilai ya. Kita tetap berkarya dan belajar terus supaya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Ya, saya juga selain itu juga saya berharap bisa memotivasi rekan-rekannya, anak-anak muda ya di sekitar saya. Karena memang kalau saya lihat memang banyak sekali ya terjadi tindakan-tindakan yang menjurus ke arah kejahatan seperti narkoba ya. Ya, memang kemarin pun menjadi perhatian khusus juga ya dari pihak Polres ya. Yang kedua pencurian ya, kemarin ada beberapa kali pencurian terjadi ya kan. Yang ketiga mungkin karena anak mudanya itu tidak diarahkan ke mendekat
ke masjid ya, tidak ada pembinaan. Kadang-kadang ada muda-mudi yang apa ya, berdekatan ya kan yang belum muhrimnya gitu kan. Jadi yang banyak lah. Jadi saya berharap bisa berkontribusi ya, memberikan contoh ke mereka ya, bahwa oh iya, ada juga ya kegiatan yang bisa dilakukan ya di usia muda ya. Jadi bisa mengisi mereka, menginspirasi mereka, dan apa ya, memberikan mereka apa, sebuah tujuan ya. Oh ternyata konten bisa mendapatkan uang juga gitu loh. Jadi bisa berkontribusi juga ke apa ya, anak muda di sekitar kita ya rekan-rekan ya. Itu pertama rekan-rekan, kita buat konten video tentang apa yang bisa kita lakukan lah. Kalau misalnya kita bisa apa, olahraga badminton, itu yang kita lakukan ya kan, udah itu aja dibuat konten. Kalau seandainya kita bagus bacaan Quran kita buat Al-Quran. Kalau seandainya kita punya hobi eh, apa ya, mancing untuk dapatkan ikan dijual ke pasar, itu buat ya. Tapi saran saya kontennya bermanfaat ya gitu rekan-rekan ya. Terus yang kedua rekan-rekan, investasi itu ya kan, kalau saya belajar dari apa ya, mentor ya saya online ya, Ustadz Valentino Dinsi ya. Nah, itu jadi apa, maaf, Ipu Santosa ya rekan-rekan ya. Jadi ada investasi itu peternakan apa, perkebunan, pertanian rekan-rekan ya gitu. Jadi kita bisa berkebun rekan-rekan ya, jadi kita bertani. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir, selagi kita masih hidup kita pasti makan rekan-rekan ya. Jadi hasil perkebunan, hasil pertanian itu pasti akan insya Allah ya akan laku terus ya kan, akan terjual terus ya. Kenapa? Karena kita butuh hasil perkebunan, hasil pertanian untuk kita makan ya. Terus yang ketiga rekan-rekan, bisa ke peternakan ya kan, ke peternakan ya kan, ke lembu, ke kambing, ke ayam ya kan. Mana yang paling kita kuasai rekan-rekan, mana yang paling kita sukai ya kan, yang mana yang paling kita senangi, itu yang kita apa, jalani. Jadi apa, ternaknya kira-kira ayam, bisa ayam ya kan. Jadi kalau saya sarankan memang investasi aktif itu memang yang bisa kita jangkau sih. Seperti misalnya kita buat perkebunan dan peternakan ya kan, pertanian ya kan. Kalau misalnya bisa jaraknya jangan terlalu jauh dari tempat kita tinggal atau tempat usaha kita. Jadi kapan-kapan kita bisa mengecek kondisi dari investasi kita tersebut. Jadi kita harus berperan aktif juga. Jadi jangan langsung kita serahkan modal kita berupa uang, udah langsung mereka kelola. Ya nggak seperti itu juga. Jadi rekan-rekan coba usahakan rekan-rekan bisa juga ngunjungin, bisa juga tahu perkembangannya secara pasif ya. Jadi ada yang kelola betul-betul aktif, dan kita memang investor ya. Tapi ya kalau misalnya bisa aktif, karena kalau seandainya nanti kita nggak tahu, tiba-tiba bangkrut atau mungkin merugi, kita tahu tuh masalahnya di mana rekan-rekan, tanpa hanya berharap dari laporan pengelola usahanya. Jadi oh ya ternyata masalahnya di pemasaran, oh ya ternyata permasalahannya di supplier, oh ya ternyata masalahnya di toko, gak ada pengawasannya gitu, seperti itu rekan-rekannya. Jadi kalau saya berharap rekan-rekan tadi terjangkau sama kita, jaraknya mungkin jangan jauh kali lah, mungkin 1 jam rekan-rekan ya, atau setengah jam gitu. Yang kedua tadi kita paham 50% lah, minimal 50% dari usahanya. Oke, lanjut rekan-rekan, yang poin selanjutnya ya, tanah ya rekan-rekan ya, tanah untuk properti ya kan. Kalau seandainya kita belum bisa bangun rekan-rekan ya, rekan-rekan beli aja dulu tanahnya, habis itu dikapingkan. Jadi saya kemarin, istri saya pernah cerita, ada kawannya yang mengajar itu, mereka itu investasi di tanah, dia beli jual, dia beli jual, dia beli jual, dikaplingkan dijual lah, seperti itu ya. Alhamdulillah memang pendapatannya lumayan sih, jadi secara finansial lumayan lah gitu. Jadi pabrik yang nggak ada itu sih tanah gitu kan,
pabrik. Jadi tanah itu makin lama makin naik ya rekan-rekan ya. Oke, mungkin nomor selanjutnya rekan-rekan itu emas ya. Emas mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan dari tahun 60, 70, 80, 90, 2010, 2020-an itu emas itu fluktuasinya naik terus. Jadi kalau turun-turun dikit habis itu naik. Jadi dia di atas dia menjaga uang kita, nilai tukar kita dari pencurian, namanya inflasi. Jadi ini inflasi, disinilah harga emasnya rekan-rekan ya. Jadi saya recommended emas juga ya. Jadi kalau seandainya memang kita waktunya nggak banyak ya, emas juga bisa jadi alternatif ya rekan-rekan ya. Terus yang selanjutnya rekan-rekan, berhemat ya rekan-rekan ya. Jadi berhemat bukan nyimpan uang ya kan di lembaga keuangan ribawi atau lembaga konvensional ya rekan-rekan. Jadi berhemat. Jadi rekan-rekan itu coba dari penghasilan yang didapat itu berhemat aja rekan-rekan. Kalau seandainya bisa beli kereta yang kecil ya ngapain kereta yang agak besar yang harga sampai 50 juta. Habis itu diangsur lagi, dikredit lagi ya kan. Jadi sampai mahal gitu, jangan. Kalau saya sendiri pribadi rekan-rekan, saya beli sepeda motor itu ya nggak ada masalah second tapi cash gitu. Ya mungkin perbaikan misi dikit biasalah rekan-rekan. Jadi prinsip saya seperti itu. Jadi berhemat lah rekan-rekan. Kalau prinsip saya sendiri, jadi kalau seandainya bisa yang kita beli barang yang lebih murah dengan fungsi dan kegunaan yang serupa, ya ngapain kita beli yang mahal ya, prestis ya. Bagusan uangnya kita kumpulin untuk kita wakafkan, investasi wakaf rekan-rekan ya. Bagusan uang kita kumpulin untuk infak rekan-rekan ya gitu. Jadi ya kalau seandainya kita bisa beli sepeda motor yang second dengan cash, ngapain kita angsur rekan-rekan ya. Jadi banyak kemarin kejadian juga seperti itu, Pak bisa pinjam uangnya Pak sekian puluh juta, nanti ketika pensiun nanti mungkin saya gantilah gitu kan ya. Kebetulan memang saya pun finansialnya juga udah ada pos-posnya gitu kan, dan mungkin menjaga juga ya. Nanti khawatirnya kalau seandainya udah dikasih pinjam hubungan kita nggak bagus ya, bagus kita bantu semaksimalnya aja akadnya hibah atau hadiah ya. Jadi itu rekan-rekan berhemat ya. Kalau seandainya bisa mobilnya mobil yang sedang ya kan, mobil sejuta umat ya kan, apa yang mesti mobil gede, mobil mewah ya kan, dengan perawatan yang mahal dan biaya yang besar, bensinnya atau boros juga bensin rekan-rekan ya, seperti itu. Jadi ya berhemat aja, proporsional aja rekan-rekan ya. Selanjutnya rekan-rekan, infak ya rekan-rekan ya. Infak rekan-rekan harus setelah rekan-rekan punya keuntungan usaha itu, rekan-rekan bisa berinfak lah ya. Jadi infak, karena infak itu menyuburkan rekan-rekan ya. Jadi ketika rekan-rekan punya keuntungan, coba berinfak ke orang-orang yang terdekat. Contoh yang utama tuh orang tua ya. Nanti pasti mereka mendoakan kita. Setelah itu adik abang kita ya, itu berinfak. Selanjutnya itu tetangga kita ya, itu yang wajib diinfakin. Setelah itu ya ke panti asuhan, ke masjid, ke ke pondok pesantren yang membutuhkan, yatim piatu duafa rekan-rekan. Jadi ketika kita itu berinfak atau bersedekah ya kan ya, kalau misalnya bisa banyak, sering-sering rekan-rekan ya, seperti video yang sebelumnya saya sampaikan. Karena ketika kita berinfak ya kan, kita akan mengakselerasi itu. Ketika kita berinfak ya, kita membantu mereka ya kan, dan mereka juga dari hasil infak itu mereka juga bisa produktif. Contoh misalnya tiba-tiba kita infak rekan-rekan ya ke orang, misalnya ke anak muda ya, misalnya ini contoh ya, tiba-tiba sejuta, habis itu kita bantu. Nah setelah kita bantu sejuta, cuman kalau misalnya bisa dalam bentuk barang sih, kalau misalnya bisa, dan
gerobak ya kan, kita buatkan usahanya, dia sudah menjalankan usahanya, ya hasil usahanya itu untuk dia rekan-rekannya. Jadi dia pun karena dia pun produktif karena masih muda dan bisa bekerja rekan-rekannya. Lain lagi kalau misalnya udah tua ya rekan-rekannya, kalau seandainya udah tua ya kita bisa santuni dengan menggunakan beras atau mungkin kita langsung kasih uang ya, karena kan nggak mungkin lah kalau seandainya udah tua uzur itu kerja lagi rekan-rekannya. Mungkin rekan-rekan itu aja dari saya, tanpa bermaksud untuk ria rekan-rekannya, tanpa memamerkan rekan-rekan. Saya mohon izin, mohon ampun pada Allah ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, menginspirasi, dan kesempurnaan hanya milik Allah ya kan, kesalahan milik murni milik kekurangan saya sendiri pribadi ya rekan-rekan ya. Jadi itu aja dari saya. Gimana menurut rekan-rekannya? Kalau seandainya ilmu dan sharing ini bermanfaat, rekan-rekan bisa klik tombol like dan bisa share juga ke keluarga family kita rekan-rekan ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.